Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Junaidi, mahasiswa Universitas Nusa Putra Sukabumi, Prodi Manajemen semester 5. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah perencanaan bisnis mengenai kewirausahaan sosial. Langsung saja ke materi. Pendahuluannya yaitu pengertian UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro ini usaha milik orang perorangan atau badan usaha perorangan. Kriteria aset maksimal 50 juta dan omset tidak lebih dari 300 juta. Sedangkan usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan. Kriteria asetnya 50 juta sampai 300 juta, dari kriteria omset 300 juta dan kriteria omset 300 juta sampai 2,5 miliar rupiah. Kemudian usaha menengah. Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan dengan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kriteria aset 500 juta sampai 10 miliar dan kriteria omset 2,5 miliar sampai 50 miliar. Menurut Germak dan Singh, menyatakan bahwa kewirausahaan sosial mengkombinasikan ide-ide inovatif untuk perubahan sosial yang dilakukan dengan mengaplikasikan strategi dan keterampilan bisnis. Menurut Dewanto 2013 halaman 47, kewirausahaan sosial bekerja dengan mendefinisikan masalah sosial tertentu dan kemudian mengatur, membuat, dan mengelola usaha sosial untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Menurut M. Yusuf 2011, penghargaan Nobel Perdamaian sebagai seorang wirausaha sosial didapatkan karena keberhasilan menciptakan bank untuk miskin atau sering disebut sebagai Grameen Bank. Sistem yang dibangun oleh bank ini ternyata berhasil menurunkan tingkat kemiskinan warga Bangladesh. Semangat dari kewirausahaan sosial adalah usaha untuk merespon tantangan-tantangan sosial, di mana setiap orang diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang percaya diri dalam mengatasi masalah sosial dan mendorong perusahaan sosial dengan dukungan penuh dari lingkungan sosialnya. Ekosistem kewirausahaan sosial dan pendanaannya. Jenis sumber pendanaannya ada 3, dana sosial, dana komersial, dan dana semi komersial. Konteks kewirausahaan sosial yaitu karakteristik, contoh, isu, dan kontekstualnya. Konteks dari usaha sosial, kesejahteraan publik, hal-hal terkait menyelamatkan lingkungan, pembangunan, dan sumbangan atau bantuan sosial. Isunya bertindak sebagai agen perubahan dari barang-barang publik, tidak membawa isu-isu politik. Fokus yang sempit dapat mendorong ketergantungan. Proses dari usaha sosial, contohnya yaitu ikatan yang kuat dengan stakeholder, memperkerjakan dan melatih disenfranchised, bertindak sebagai menengah, penjembatan, dan perdagangan. Isu kontekstualnya, stakeholder selection kriteria terpisah dari proses pemberdayaan stakeholder. Capaian dan implikasi, contohnya yaitu peningkatan kesejahteraan publik, individu yang lebih berdaya, pengurangan krisis. Isu kontekstual kadangkali dampak sosial tidak terukur dan program sering kali jangka pendek. Kerangka kerja proses kewirausahaan. Ada insiden atau motivasi sosial, misi, identitas, peluang, akses, permodalan atau funding, banyak kuantitas di pihak-pihak yang bersentuhan. Maju ke entrepreneurial orientation, maju outcomes. Kewirausahaan sosial menurut Paul Silaik 2008 terbangun dari 4 aspek, yaitu yang pertama kewirausahaan, yang kedua ide atau gagasan, fondasi kuat, yang ketiga peluang atau kesempatan, perencanaan strategi, yang keempat organisasi. Kontinum pilihan bentuk kewirausahaan sosial, stakeholder, kontinum pilihannya. Kewirausahaan sosial berbasis gender. Mengapa perempuan sebagai agen perubahan? 1. Mampu mengelola usaha atau bisnis, itu merubah masalah menjadi keuntungan. Betul sekali, soalnya sekarang di dunia teknologi yang maju ini, perempuan bisa mencari
dana sendiri dari hasil penjualan online shop. Kemudian yang kedua, adanya peningkatan kepercayaan kemampuan mengelola usaha. Betul sekali. Kemudian yang ketiga, adanya peningkatan kemampuan dan pemanfaatan internet. Sudah disinikan dari tadi, emang gender ini gender sekarang tidak mempengaruhi dalam mendapatkan pekerjaan. Salah satunya ini perempuan mampu bersaing dengan pria dengan cara berjualan online shop. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi kewirausahaan sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.